Nah, yang selanjutnya adalah Tufail bin Amr ad-Dausi. Tufail ini adalah orang yang termasuk terpandang. Dia penyair yang cerdas dan menjadi pimpinan di kabilah Daus. Iya, Tufail bin Amr ad-Dausi. Jadi kabilah Daus ya. Dia datang ke Mekah pada tahun 11 ke-11 Nubuah. Sebelum dia tiba di Mekah, dia disambut saudaranya, sanak saudaranya di Mekah. Mereka rela mengeluarkan berapapun biaya dalam penyambutan Tufail. Mereka berkata, "Wahai Tufail, engkau sudah tiba di daerah kami. Sementara orang di tengah kami telah merintangi kehendak kami, memecah belah persatuan kami, mencaci urusan kami. Perkataannya seperti sihir, mampu memisahkan antara seorang laki-laki dan bapaknya, antara seorang saudaranya, kemudian antara seseorang dan istrinya. Kami mengkhawatirkan dirimu dan kaummu seperti yang menimpa kami. Maka janganlah sekali-kali engkau berbicara dengannya dan mendengar apapun darinya." Jadi Tufail itu disuruhnya tidak mendengarkan, kan di Mekah, Nabi Muhammad sedang di Mekah kan. Jadi jangan datangi, jangan bicara dengannya, jangan ikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Iya, karena mereka itu merasanya tadi katanya bisa memisahkan antara laki-laki dengan bapaknya, antara istri dengan suaminya. Dia mengatakan bahwa Rasulullah itu seperti penyihir kata-katanya, yang kayak gitu. Kemudian Tufail menuturkan, "Demi Allah, mereka terus-menerus berkata seperti itu kepadaku hingga aku memutuskan secara bulat untuk tidak mendengar apapun darinya dan tidak akan berbicara dengannya. Bahkan dalam perjalanan ke masjid, aku sempat menyumbat telingaku dengan kapas agar aku tidak bisa mendengar apapun darinya." Tuh, yang dilakukan Tufail ya. Setiba di masjid, beliau ini maksudnya ke Rasulullah. Rasulullah berdiri sholat di dekat Ka'bah. Aku berdiri di dekatnya, namun bisa ku dengar kata-kata yang baik. Aku berkata di dalam hati, "Demi ibuku yang telah melahirkanku dengan susah payah, demi Allah, aku adalah seorang penyair yang cerdas. Aku bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apa yang menghalangiku untuk mendengarkan apa yang dikatakan orang ini?" Nah, kata saudaranya tadi, jangan dengarkan kan? Sedangkan Tufail sudah mendengarkan. Dan yang didengarnya adalah perkataan-perkataan yang baik. Kata Tufail lanjut lagi ya. "Jika memang kata-kata itu baik, maka aku bisa menerimanya, dan jika buruk, aku bisa meninggalkannya begitu saja. Aku tetap diam seperti semula." Ya, tetap berdiri sana ya dekat Rasulullah. "Dan tak kala beliau pulang, aku mengikutinya. Dan tak kala beliau masuk rumah, aku juga ikut masuk ke rumahnya. Kusampaikan kisah kedatanganku dan bagaimana orang-orang yang selalu menakut-nakuti diriku. Bahkan kuceritakan pula tindakanku yang menyumbat telingaku dengan kapas, dan akhirnya bisa kudengarkan sebagian kata-katanya. Lalu aku berkata kepada beliau, 'Jelaskanlah urusanmu kepadaku.' Maka beliau menjelaskan Islam dan membacakan Al-Quran di depanku. Demi Allah, aku tidak pernah mendengarkan kata-kata yang lebih bagus dari apa yang beliau katakan. Tidak pernah aku dapatkan urusan yang lebih adil dari itu. Dan seketika itu pula aku masuk Islam dan menyampaikan kesaksian yang benar. Kukatakan kepada beliau, aku adalah orang yang ditaati kaumku. Aku pun akan kembali menemui mereka dan akan mengajak mereka kepada Islam. Maka berdoalah kepada Allah agar membuatkan bagiku sebuah bukti penguatan." Maka beliau pun berdoa untukku. Nah, maksudnya ini bukti penguatan itu supaya dia ketika berdakwah ke kaumnya, dia tidak merasa takut. Betul.
Dan ada pun bukti penguatannya terjadi saat dia mendekati kaumnya. Allah menampakkan cahaya yang memancar di wajahnya. Namun dia berkata, "Ya Allah, jangan jadikan cahaya ini di wajahku, karena aku khawatir mereka akan berkata, ini serupa dengannya." Lalu cahaya itu beralih ke cambuknya. Nah, cambuknya. Cambuk ke apa? Cambuk untuk mecut kuda itu loh. Kayak gitu ya. Kenapa ke situ? Nah, itulah kuasa Allah. Yang pertama kan dilihat diberi cahaya di muka Tufail ya. Ditampakkan Tufail itu bercahaya, tapi dia berdoa lagi. Nanti takutnya sama dengan Rasulullah kan. Kaumnya malah takut kan, malah menjauhi. Maka di cahaya tadi beralih ke cambuknya. Dia mengajak Bapak Nabi Muhammad itu ada cahaya apa? Nabi Muhammad itu tidak ada, mukanya tidak ada bercahaya, tapi kebaikannya yang terlihat membuat orang suka dengan Rasulullah. Kemudian Tufail tadi mengajak bapak, istrinya, dan keduanya alhamdulillah masuk Islam. Kaumnya tidak mau masuk Islam begitu saja, tetapi Tufail ini dengan tekun ya, dengan tekun terus saja berdakwah hingga dia hijrah bersama 70 atau 80 keluarga dari kaumnya setelah perang Khandaq. Jadi usaha Tufail itu tidak sia-sia. Nah, kemudian Tufail itu mendapatkan cobaan dan dia terbunuh pada perang Yamamah.